Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abiyah Fikriya Lubis, NIM 190308028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelasan, mesin bubut, dan pengerjaan kayu yaitu daun jendela. Yang pertama, pengertian mesin las dan pengelasan. Mesin las merupakan alat yang digunakan untuk menyambungkan material besi atau logam agar menjadi satu, dan pengelasan itu merupakan prosesnya. Lalu untuk jenis mesin las sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama mesin las listrik, yang kedua mesin las karbit atau gas atau asetilen, dan yang ketiga ada mesin las laser. Mesin las listrik sendiri terbagi menjadi 3, yaitu MMA, yang kedua TIG, dan yang ketiga MIG atau MIG. Dan ini untuk komponen dari mesin MMA atau SMAW. Lalu yang kedua ada mesin las karbit, gas atau asetilen. Ini merupakan titik cair beberapa logam atau oksida logam. Ini waktu dan ketebalan pemanasan. Dan ini untuk komponen mesin las karbit nanti akan dijelaskan di video. Lalu untuk ini jenis mesin las laser, dan itu komponennya bisa kita lihat sendiri. Ini ada jenis elektroda atau kawat las. Elektroda sendiri itu terdiri dari 2, elektroda mild steel atau baja lunak atau biasa baja umum, dan yang kedua ada elektroda low alloy steel. Untuk ketentuannya kita bisa lihat di sini. Untuk spesifikasi mesin las, yang pertama mesin las listrik. Ini contoh dari mesin las inverter MMA. Untuk sumber arusnya AC. Dan ini yang kedua ada mesin las karbit, kita bisa lihat. Dan yang terakhir ada mesin las laser, dan spesifikasinya kita lihat sini. Cara pengoperasian dari mesin las. Yang pertama ada mesin las listrik, ini jenis MMA ya. Terus ini ada ground, ada positif, ada tombol on off, dan ada kabel. Dan mari kita langsung aja colokkan ground, putar ke kanan, dan colokkan sticknya putar ke kanan juga. Lalu ini ada kawat las listrik atau elektroda yang tadi dijelaskan. Lalu kita colokkan saja. Terus kita pasangkan groundnya ke pipa, ke besi yang jelas. Terus cara pengelasannya itu mereng ya. Dan yang kedua ada mesin las karbit, ini tabung karbit, dan ini tabung oksigennya. Lalu pembacaan regulatornya, ini untuk tekanan angin, ini untuk oksigen yang masih ada di sini seberapa banyak sisanya gitu. Ini untuk mengubah tekanan anginnya. Tapi sebelumnya kita buka dulu ini ya, kita buka baru bisa ininya terubah. Kita buka. Nah, ini dia berubah. Kalau ini full maksimalnya itu 1500 ya tabung oksigennya itu. Terus ini untuk tekanan anginnya. Kalau mengubahnya diputar yang bagian itunya, baru kita bisa menggesernya. Ini biasanya digunakan tekanan 50 ya, yang untuk budget tipis. Untuk langsung kita pengoperasiannya, ini selang karbit. Dan ini namanya blender. Terus cara menghidupkannya karbit luan, baru oksigennya. Terus kita panti dengan api. Coba ya, langsung. Baru setelah ini jangan berlama-lama, langsung digeser ya ininya dari oksigennya. Dan untuk mematikannya caranya juga dari asetilen luan baru oksigen. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya enggak kayak gini, kalau oksigen luan, nanti kita coba ya, nih oksigen luan dimatikan. Nah, seperti inilah nanti apinya yang dari asetilen ya, semakin membarat. Terus kalau kita matikan pun yang asetilennya, maka akan masih ada membekas apinya karena di leher tabung ini masih ada gitu. Cara mematikannya kita kejutkan aja dengan oksigennya ini. Nah, langsung saja kita ke jenis apinya. Yang jenis apinya itu ada 3. Yang pertama netral, yang kedua karburasi, dan yang ketiga oksidasi. Ini untuk api yang pertama yaitu 50-50 antara oksigen dan asetilennya. Dan ini untuk karburasi, ini untuk 60 asetilen dan 40, dan ini untuk yang
oksidasi, sifatnya penghancur, yaitu 60 oksigen dan 40 aksetilen. Inilah hasilnya. Terus ini yang api karburasi, memang gunanya untuk memotong. Lalu yang ketiga ada jenis mesin las laser. Ini merupakan teknologi pengelasan baru yang kawatnya itu semua bahan itu bisa dilas, terus pengelasannya bagus lagi. Untuk kawat lasnya otomatis ada di dalam situ, jadinya lebih mudah untuk digunakan. Yang berikutnya ialah mesin bubut. Mesin bubut merupakan salah satu perkakas potong dengan prinsip kerja memotong bagian dari benda yang berputar untuk memperoleh bentuk dan ukuran tertentu. Lalu, komponen mesin bubut ini terdiri dari 13 komponen ya, 13 komponen utama yang diantaranya ada handle dan lain-lain. Untuk eretan terbagi 3, yaitu eretan alas atau memanjang, yang kedua eretan melintang, dan yang terakhir ada eretan atas. Untuk spesifikasi mesin bubut ini kita bisa lihat di sini, tapi ini yang untuk model SP2123. Untuk dimensi utama itu terdiri dari 2, yang pertama arah mendatar dan yang kedua arah vertikal. Lihat cara pengoperasiannya. Menaikkan skring listrik. Nih skring listriknya kita naikkan, lalu yang kedua kita lihat lampu indikatornya menyala, lalu setelah itu kita tekan tombol tester, maka ini akan bergerak. Bergerak ya kan. Lalu setelah itu kita atur mata pahat, kita letakkan mata pahat pada rumah pahat nih. Terus ini kepala lepas ya, ini untuk tabel kecepatan, ini namanya handle ya untuk mengatur kecepatan. Lalu ini untuk mengukur benda kerja, kita pasanglah benda kerjanya pada cekam, kita tutup, lalu kita lihat apakah berfungsi. Terus kita menghidupkannya dengan cara menekan tombol on off. Tapi sebelumnya kita majukan dulu eretan bawahnya, terus atau eretan alas. Ini kita perdekat pihak pahat ke benda kerja. Baru kita tekan tombol on off, kita tekan on lah ya. Terus kita atur ini benda bekerja sambil memakan dia kan. Lalu setelah dekat kita tekan rem, maka berhentilah. Ini dia, kita ukur lagi. Terus setelah selesai kita buka dengan kunci hitam, kita ambil. Inilah dia hasilnya dari benda kerja. Selanjutnya pengerjaan kayu, yaitu daun jendela. Untuk pengertian daun jendela sendiri, daun jendela merupakan suatu daun yang berfungsi untuk menutup lubang jendela yang dapat dibuat dengan daun yang dapat dibuka dan ditutup atau berupa kaca mati. Untuk alat dan bahan itu, alatnya itu ada yang berbentuk mesin dan ada yang alatnya dengan menggunakan tangan biasa. Kita bisa lihat di sini. Dan untuk bahan sendiri menggunakan kayu kaso kamper. Untuk langkah pengerjaannya kita bisa lihat. Yang pertama, siapkan bahan kayu kaso kamper, peram kayu muka 1 dan muka 2, pembelahan kayu, beri tanda paring, lukis sesuai ukuran, pembuatan lubang kusen, bentuk pen, membuat aki, merangkai rangka, pembuatan versteg, membuat profil, dan mengamplas daun jendela. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengerjaan kayu, yaitu pembuatan daun jendela. Ini kita ukur untuk seberapa mau yang kita sekam, lalu kita mulai penyekaman. Lakukan hal yang sama untuk semua rangka, terus kita belah. Hal yang tidak diinginkan tuh tebalnya 3 cm. Terus untuk lebarnya itu 6,5 cm. Nah, setelah itu kita belah 2 ya untuk yang bagian atas dan bagian bawah daun jendela. Terus kita sekam lagi. Kita ukur ya tingginya sekian. Ini untuk pembuatan lubang kusennya.
lalu kita potong bagian yang tidak diinginkan, kita tandai supaya untuk melakukan pembobokan. Nih, kita lakukan pembobokan, lalu kita siapkan krusen. Ini untuk jaraknya kita bisa lihat sendiri. Lalu begitulah kita potong hal yang tidak diinginkan, itu yang kecilnya pakai gergaji aja, terus kita angkat kayu, terus kita angkat. Setelah itu masukkan tokok. Setelah kita rasa udah pas ukurannya, ini kan udah pas seperti yang kita inginkan, terus kita lakukan pengepresan. Lalu untuk pemakuan lagi supaya lebih ketat, terus rapikan dengan menggunakan rasa. Terus untuk membuat profilnya kita bisa lihat nih, terus kita amplas, lalu pengamplasan lagi, dan jadilah daun jendela menjadi seperti ini. Sekian dari video saya. Apabila banyak kesalahan yang saya perbuat, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.